Zawala aqlihi. Misalkan orang yang amnesia kan, yang kebentur gitu, lupa gitu. Jadi tiba-tiba dia tidak ingat gitu, nggak ngerti dirinya sendiri gitu. Jadi kematangan berpikirnya berkurang ketika terbentur, tapi nggak sengaja. Tapi namun karena kesengajaan dosa itu. Misalkan alhamdulillah ya, orang narkoba minum narkoba karena kelebihan dosis jadi rusak otaknya. Nah, gilanya kondisi akalnya yang berkurang karena perbuatan dia minum narkoba itu bisa hukum dosa terus sepanjang hidup dia sampai dia sembuh. Itu karena perbuatannya sendiri itu akalnya rusak, itu bukan ketidaksengajaan tapi kesengajaan. Tapi ketika dia loncat kebentur, nggak masalah itu mah. Dia nggak itu dosa. Ketika akalnya tiba-tiba jadi seperti anak kecil, itu. Jadi nggak jadi ini seperti orang apa? Cerebral palsy ya. Cerebral palsy, anak udah dewasa tapi kayak anak-anak, gitu kan? Kalau yang cerebral palsy mah ini wajahnya kan kayak satu aja Pak, Down syndrome. Yang wajahnya khas, di mana-mana kalau sudah begitu wajahnya, ya sama ya, kayak gitu wajahnya gitu, unik kayak gitu, sama di semua tempat. Kalau dia Down syndrome, ya wajahnya kayak gitu. Di Cinamek ada tuh Cinamek, udah besar tuh, soalnya sisi jalan penerbangan dari wajahnya kelihatan. Nah itu nggak masalah kalau itu. Si Babi rutin berkala mendengarkan ceramah Ustaz Umar Miftah, suatu Ustaz yang cukup konsen lah bagaimana beliau berjuang dari dulu. Dia punya kakak 2 cerebral palsy ya. Jadi kakaknya 2, beliau anak terakhir ya, kakaknya 2. Nah itu kayak gitu dua-duanya. Jadi seperti urusan adik, dia paling bungsu adik, tapi ngurusin kakaknya gitu sudah sampai usia 40 lebih lah itu. Karena memang seperti anak kecil gitu, usianya 40 tapi seperti anak-anak. Nah itu kayak seperti itu nggak masalah. Jadi nggak masalah, tidak ada taklid lah ya kalau seperti itu, taklid gitu. Artinya tidak berjalan normal fungsi akalnya. Wala ala sakran bighairi mu'simin bi adabi taqlidihim, dan tidak kepada orang yang hilang kesadaran tanpa dosa. Kalau dengan dosa tadi ya, jadi hilang kesadaran karena perbuatan dosa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya. Rufi al-qalamu an salasin, diangkat kolam catatan amal itu dari 3 orang. Jadi catatan amal tidak berlaku untuk 3 orang. Aninna ini hatta yastaiqizo, untuk orang yang tidur sampai dia bangun. Misalkan ada orang tidur sampai sapeting terhudang-hudang, sare subuh Senin, udang-udang subuh Selasa. Mungkin saja. Ibu-ibu, walaupun ajaib, di kisah kan ada Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, dikejar-kejar oleh pasukan Romawi. Ashabul Kahfi itu 7 orang pemuda, berselisih ulama juga ada 7 orang, sama seekor kambing, anjing. Jadi seekor anjing dengan 7 orang pemuda lari dikejar, sembunyi di gua, tidur. Qadarullah, ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Pas bangun badannya biasa, mulai berpeot terus. Tapi masih muda, itu masih muda. Luar biasa kita berapa tahun ya tidur? Sehari semalam kayaknya, enggak, seminggu gitu. sejam 2 jam gitu. Coba keluar, seorang diutus mencari
mencari informasi. Ternyata zaman sudah berubah. 309 tahun sebelumnya pemimpinnya zalim, kafir. Yang sekarang terbaru saat mereka bangun, pemimpinnya Islam dan baik. Ke pasar bawa uang, beli, pas dari duit, kaget, undang. Iya, zaman kira cuma uang lagi begitu. Itu ngobrol-ngobrol, pasti dia tahu kemudian bahwa sekarang udah berubah zamannya, udah Islam gitu. Kemudian dia kembali ke tempatnya. Kemudian apa? Langsung setelah itu Allah matikan bersama-sama menikah. Gitu. Itu keajaiban luar biasa. Atau cerita Nabi Uzair yang dijadikan Tuhan oleh orang Yahudi. Nabi Isa kan Nasrani, dijadikan Tuhannya. Uzair oleh Yahudi. Sama Uzair juga. Bila seorang nabi di Bani Israel, satu hari ketika jalan-jalan ke perkebunan dia panen apel, delima, segala macam buah-buahan, naik kuda keliling-keliling. Setelah dapat panennya, dia istirahat di bawah pohon, disimpan kudanya diikat, dia tidur, ketiduran, langsung tidur selama 100 tahun. Dalam Al-Quran diceritakan, pas bangun dia lihat bangkai kuda di samping tulang kudanya udah mati, buahnya sudah hancur semuanya, tapi dia masih muda seperti sedia kala. Dia bangun, kemudian Allah berfirman, itulah aku menunjukkan kekuasaanku kepadamu. Lihatlah kuda itu, aku akan jadikan seperti semula, kun fayakun. Tiba-tiba kudanya langsung, kuda mana nempel deui. Hirup dari kuda langsung harita kene. Bayangkan tamu mujizat Nabi Uzair. Dia naik kuda pulang ke rumahnya, nyarilah, udah berubah 100 tahun, udah berubah nih. Tapi masih ada rumahnya. Dia ketok pintu, assalamualaikum, kayak kita mah. Waktu salam dibuka. Aki-aki hadapan anak. Mau dari siapa ya? Aku Uzair. Ini rumahku dulu. Kaget. Soalnya kita aki-aki itu anaknya. Dibalik. Abi Uzair masih muda, bapak anak sekolah gitu. Bayangkan, aku Uzair. Uzair itu ayahku. Dia hafal Taurat. Dia punya tanda kenabian di berikatnya. Dilihat. Ayat tanda kenabian. Cek, dikumpulkan warga Bani Israil, kumpulkan. Dengarkan Uzair membacakan Taurat. Bacakan Taurat, hafal benar ini Uzair. Tapi ada kejanggalan. Kalau lama, hidupnya lama akan aneh. Bapak lebih muda dari anaknya. Artinya Allah hentikan waktu untuk Uzair. Tapi tidak Allah hentikan. Mungkin orang mikir gitu ya, bisa benar awet muda, benar kekolot-kolot seperti dari Uzair. Tapi itu mukjizat, ya, bukan hal yang biasa. Orang biasa tidak mungkin. Orang bisa seperti itu. Nah, orang kalau selama tidur sholat, misalkan tidur seminggu, terus bangun, saat dia sedang tidur mah tidak masalah. Tapi ketika dia bangun, dia harus kodok sholatnya selama seminggu. Saat bangun, saat ingat, langsung sholat ya. Gitu. Tidak berdosa. Tapi kalau sengaja seminggu itu sholat, dosa. Beda kan? Kalau tidur enggak. Bagaimana kalau ketika tidur dia meninggal? Nah, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga takdir itu. Asal dia tidak menyengaja untuk tidak sholat, gitu. Hanya dia tidur, ketiduran, gitu. Gak ada yang tahu, pas dibangunkan, dia udah meninggal. Nah, itu nggak masalah. Ya. Jadi diangkat kolam anin naim hataya seperti itu. Wa anis sobi hataya baro. Dari anak kecil sampai dia besar, balik sampai dia balik. Jadi anak kecil belum wajib sholat. Kenapa kita sekarang kok melatih anak kita dari SD, dari TK bahkan sholat? Itu pembiasaan. Karena Rasul mencontohkan juga begitu, walaupun belum wajib, tapi harus dibiasakan dari kecil supaya terbiasa dan mudah gitu. Kalau ketika nunggu balik baru diajar sholat, disini harus manten. Itu semuanya
bacaannya cara hafal gitu akan sangat luar biasa butuh. Sama seperti orang disunat ya, anak disunat kan lebih baiknya masih kecil gitu. Jangan sampai terlalu besar gitu. Akan secara teknis juga lumayan. Yang terakhir wa anil masdud hataya qila au yafiqo, dari orang gila sampai dia punya akal kembali atau sembuh. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Ya, ini adalah syariat. Jadi kalau orang terkena sesuatu yang bisa menghilangkan akalnya tapi tidak sengaja, itu nggak jadi beban. Tapi kalau kehilangan akalnya karena kesengajaan melakukan tindakan-tindakan yang merusak akal, maka itu bermasalah. Itu bermasalah. Nah, ini yang kita jaga dalam hidup kita. Kalau orang sudah pikun itu penyakit, kita sudah bahas pikun itu al-hiram itu gak ada obatnya. Maka saat pikun, kemudian pohon anak sholat pikun, nah sudah gak masalah, tidak punya kewajiban. Asal misalkan mau ditanya teh, alasan gus mau sholat, gus, ada lancar gitu, udah biarkan saja, jangan dipaksa, can mak, gus gitu, misalnya dia ngotot, gus, ya sudah jangan dipaksa, jangan dipaksa. Kalau memorinya tidak sampai bahwa dia mengingat dia itu belum sholat gitu, di memorinya itu dia ingat dia sudah sholat, sudah aja, biarkan saja. Jangan sampai dipaksa. Tapi itu juga kalau dakwah Islam masuk sampai ke dia. Senawawi mengatakan, wa man nasya'a bisyahikil jabalin wa lam tablughu da'watul Islam ghayra mukallafin bisyai'in wa kadza man khuliqa a'ma asam fa innahu ghayra mukallafin bisyai'in. Kalau ada anak lahir, ketika lahir dia sudah a'ma wa asam, dia sudah tunarungu wa asam, dan a'ma buta, tunanetra dan tunarungu, dua, tunanetra dan tunarungu itu, maka dia kategorinya bukan mukallaf. Kalau dia tidak bisa menangkap syariat, tidak masalah. Bagaimana kalau dia bisa bicara? Kalau bicara tidak bisa menjadikan dia mukallaf. Beda dengan ini. Bicara itu bukan taklid mukallaf, bicara itu. Tapi rata-rata orang kalau tidak bisa mendengar, sulit bicara. Dua ini yang pokok, ya, dua pendengaran, mata dan pendengaran. Dua itu, kalau itu tidak berfungsi ketika lahir, maka dia ghairu mukallaf bisyai'in. Tidak illa tariqa lahu ila ilmi, karena tidak ada jalan dia menangkap ilmu kalau tidak berfungsi mata dan tidak berfungsi telinga. Walau kana natiqan, walaupun dia bisa bicara, li anan nutqa bi mujarradihi, ya, la yakunu tariqan lima ibatil ahkam syari'ah. Mulut kalau dia benar-benar bisa bicara, bukan alat indera yang bisa menangkap hukum syariat. Yang bisa menangkap syariat itu adalah mata dan telinga. Saat ini tidak berfungsi, maka tidak ada jalan buat dia menangkap hukum syariat. Atau ada orang yang tinggal di gunung yang tinggi, nggak ada dakwah Islam ke sana, nggak ada pendai yang ke sana, maka selama dia hidup di pedalaman, tidak mengenal ajaran Islam, tidak ada taklid hukum buat mereka, buat kampung itu. Sampai datangnya utusan ke sana, misalkan ada dai dari Dopetu apa yang ke pelosok mendakwahi orang-orang yang pedalaman, suku Asmat tuh misalnya ke sana, itu didakwahi, kasih penjelasan, jelaskan gitu. Nah, kalau sudah didakwahi, dia menolak, tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan syariat Islam, itu dosa. Tapi kalau belum ada seorang pun yang datang ke pedalaman itu, selama itu dia kaum itu penduduk di sana tidak terkena taklid hukum sholat dan syariat yang lain. Misalkan pakaiannya juga koteka cara suku itu ya, ini doang nih.
nutupin kemaluannya saja misalkan. Karena ada sekarang masih suku-suku yang seperti itu, ya, yang nutupin ini aja aurat-aurat yang pentingnya saja gitu. Masih ada sekarang. Kalau ada sekarang ada enggak tempat yang belum terdatangi dai ya, pendakwah yang mengajarkan Islam? Kayaknya mungkin masih ada, mungkin yang terkecil yang tidak terdeteksi oleh teknologi ya, yang terpencil, tertutup medan yang berat untuk sampai ke sana. Di sana mungkin ada penduduk-penduduk terpencil yang masih primitif gitu. Nah, mereka tidak terkena taklid hukum. Tapi kalau zaman sekarang sudah termasuki wilayah-wilayah terpencil, sudah termasuki para penceramah, para dai ya, para orang-orang yang bertugas menyebarkan Islam, berarti semuanya sudah terkena taklid hukum gitu. Wajib melaksanakan gitu. Nah, ini mungkin ya bahasan awal kita untuk fikih bab sholat di awal. Jadi sholat itu ibadah yang tidak ada dispensasi, tidak melaksanakan selama akal masih berfungsi. Jadi ibu-ibu ulah sampai menteriak sirah, mas sholat lihat sirah atau kuat, kalau kita nyawan dia beren, tapi konsep Allah nyawa teh terdipakai kan, kalau enggak ulah Allah menyawa ada Allah maha ali, tapi tidak dapat toleransi dari Allah, tidak sholat. Sholatnya semampu kita. Ulah sampai itu dari sendiri. Allah nyawa iyo kurang kering. Emang nyawa, Allah maha unik. Tapi nggak ada dispensasi untuk tidak sholat. Sholat semampu kita, sangat mudah. Sambil duduk, nyamunjar, selonjoran, balik ngigir, itu masalah kurang. Semampu kita saja sholat itu, luar biasa, mudah banget. Gitu. Yang penting jangan ditinggalkan selama akal masih berfungsi. Gitu. Jadi kalau orang yang koma ya sama kan, selama koma tidak berdosa. Karena kalau meninggal sudah tidak ada kewajiban untuk melaksanakan. Kalau kita ingin aman, ya nanti kita orang yang masih hidup yang menggantikan itu kewajiban itu dengan hal-hal yang disyariatkan gitu. Kalau ada kodok, kalau tidak ada kodok seperti apa? Itu seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Nanti kita akan lebih membahas ini perlahan-lahan sampai nanti ke praktek-praktek yang kaitan dengan fikih-fikih sehari-hari ya. Praktek. Ini sholat dulu nih, luar biasa nanti. Dan nanti diskusi. Mungkin ada ibu yang ketika sholat punya masalah-masalah tertentu ketika sholat. Saya Nawawi akan bahas di sini kasus-kasus harian gitu. Bagaimana sholat kalau begini, kalau begitu dan lain-lain. Mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu selama kita menjalani kehidupan dalam ibadah kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya laporkan kondisi keuangan pembangunan pondok pesantren dan majelis taklim kita ya. Saldo masih ada Rp3.887.500. Tapi mungkin ini tidak kita akan habiskan, kita saldokan 1 juta saja. Mudah-mudahan selesai 2 hari 3 hari ke depan. Ini di atas lagi sudah pasang toilet, sudah jadi ibu kalau lagi mendesak ingin ke toilet, di sini ada yang isi, bisa ke atas. Di atas ada 2, sudah dipasang klosetnya. 1 untuk mandi, tidak ada kloset. 1 lagi untuk mandi dan cuci baju gitu anak-anak. Yang 1 lagi ada toiletnya seperti di sini. Hanya PR-nya kita sekarang tuh tinggal menutup jendela. Plafon sudah, plafon bukan ini ya, besi yang sebelah sudah.
tinggal plafon sama pintu dan jendela selesai. Keramik sudah beres, alhamdulillah. Tangga sudah beres. Walaupun kita punya minus hutang, punya hutang. Insya Allah kan ada rezekinya. Punya hutang 10.500.000 rupiah. Di zaman dari dermawan yang mau minjemin. Sudah dipinjemin juga, alhamdulillah. Soalnya ada repek kali teh. Ini hari-hari. Dua cakap-cakap kene. Insya Allah ada rezekinya, insya Allah. Jadi saldo sekarang itu 3.880.500 rupiah. Kemarin itu ada masukan dari makna 500.000 rupiah. Dari Dedena kembarannya Umi 500.000, dari jamaah 50.000, dari Teh Mar borong-borong 200.000, dan dari Busri terakhir 50.000. Jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan memberatkan dari pahala jariah dan memberatkan amal-amal kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian hatur nuhun.